Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam urutannya hadis yang ke-287, masih bab haqqiz zauji ala imra'atihi. Hadisnya berbunyi, An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, la tu'dhi, la tidaklah tu'zi, mengganggu, menyakiti, imra'atun, seorang perempuan atau seorang istri, zaujaha, suaminya, fid dunya, di dunia ini, illa, melainkan, qalat, berkata, zaujatuhu, berkatalah istrinya, minal huril ain, istrinya daripada wanita surga, atau sering diterjemahkan orang bidadari. La tu'zihi, jangan tu'zihi, engkau menyakitinya. Qatalakillah, semoga Allah melaknatmu atau membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun, karena sesungguhnya huwa, dia, indaki, di sisimu, adalah dakhil, hanyalah tamu yang singgah sebentar saja. Yushiku, sebentar lagi, tidak lama, ayufarikaki ilaina, bahwa dia akan berpisah, bercerai, meninggalkanmu untuk datang kepada kami. Demikian kira-kira terjemah hadisnya, riwayat Imam Tirmizi 1174 dan Ibnu Majah 2014 serta Imam Ahmad. Mari kita pahami. Yang pertama dulu, ini merupakan peringatan keras bagi para istri yang terlalu berlantas angan menyakiti atau membuat suaminya tersakiti, terzalimi, dan seterusnya, baik secara lahir, ya, fisiknya, ataupun secara batin, kejiwaannya terganggu oleh perangai, tindak tanduk, tingkah laku istri. Yang kedua, yang dikatakan tu'zi, yang dikatakan menyakiti, sebagaimana penjelasan para ulama, dia tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya selaku seorang istri dalam hal-hal yang mesti wajib dikerjakannya, dilakukannya kepada suami, termasuk ke dalamnya membangkang, menentang, menjawab, atau mengomel, juga membantah, intinya tidak taat. Ketidaktaatan, ketidakpatuhan istri kepada suaminya dalam hal-hal yang baik, bukan hanya tidak taat, malah diiringi dengan mulut,
ngomel bahasa kitanya. Itu bahasa kami menciracau, mengerupik. Itu termasuk hal-hal yang dapat menyakiti suami. Intinya lahir dan batin. Merasa terganggu, tidak tenang dia. Juga psikisnya. Dipendamnya saja di hatinya, karena dia suami tidak mau bersiarak. Tahu bersiarak? Jenuh kalah lakinya kalau seraknya. Ini wanita yang seperti itu. Janganlah dibawa ke badan diri. Wanita yang seperti itu. Tidaklah seorang wanita, seorang istri menyakiti, tu'zi, atau mengakibatkan suaminya tersakiti. Fisiknya atau psikisnya, lahirnya atau batinnya. Sehingga dengan usaha-usahanya pun tidak lancar. Dan lain sebagainya. Di dunia ini, maka berkatalah zawjatuhu, istrinya yang ada di surga. Allah telah mempersiapkan wanita-wanita khusus di surga yang disebut dengan al-hurul ain. Al-hur, al-ain, ain mata, ain. Al-hur yang putihnya putih, yang hitamnya hitam. Bola matanya bundar. Sangat menarik hati, menawan dan menonjolkan keindahannya. Wanita disebut dengan al-hurul ain. Yang lirikannya saja sudah mendatangkan atau menampilkan kecantikan keindahannya. Bernamalah wanita itu al-hurul ain. Wanita-wanita surga yang spesial Allah ciptakan di surga. Inna ansha'nahunna insya. Kami jadikan langsung tanpa proses kawin, tanpa proses hamil, tapi langsung Allah ciptakan wanita spesial di surga. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Abkar gadis, abkara gadis. Uruban pecinta, atraba sebaya. Surah Al-Waqiah, mau melihatnya sebentar? Al-Waqiah surat yang ke-56. Al-Waqiah. Ya, saya sudah menyebutkannya. Ayat ke-56. Surat ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 35. Jadi riwayat Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ansha'na hunna insya'a. Sesungguhnya kami ansa'nya, menciptakannya, hunna nya perempuan-perempuan surga itu, insya'a langsung, tanpa proses pernikahan atau kehamilan. Berarti dia tidak punya bapak, tidak punya ibu.
langsung pas seperti itu, gadis. Faja'alnahunna, maka lalu ja'alna, kami jadikan hunna, mereka wanita surga itu, abkar, bikir, gadis-gadis terus, tidak pernah tua, 17-an, 19-an, kekal dalam kemuliaannya, kekal dalam kesuciannya. Jika setelah bergaul kembali suci, tidak haid, tidak nipas, tidak berdahak, tidak beringus, tidak buang air sebagaimana biasa, tapi perginya ke keringatnya harum seharum-harumnya. Abkar, auruban, aurub, ayat 37. Aurub, pecinta. Pecinta itu kalimat yang dipakai sebenarnya taroh-roroh. Sayang, kasihnya, cintanya, perhatiannya kepada pasangnya, namanya aurub. Lagi tahu taroh-roh. Anak gadis jolongnya itu cinta, betulah. Panganano, sinan sen taruh. Ini taroh-roh. Taroh-roh bana cintanya. Aurub. Atrab, sebaya. Sama kadang sadalahnya. Berarti tidak ada dan tua, tidak ada nanyi, tapi masih apa namanya, sweet sepentinan lah. Ini salah satu yang Allah janjikan kepada orang-orang mukmin yang disebut dengan golongan kanan, ashabul yamin atau ashabul maimanah. Dalam ayat lain barangkali kita hafal, tidak usah kita buka. Di samping sebaya dia namanya kawaib, gadis-gadis ranum. Kawaiba atraba, masih ranum, masih montok, namanya kawaiba atraba. Nah, wanita-wanita seperti ini bukan wanita dunia, bukan. Wanita surga spesial yang kepada mereka telah disebutkan dan dikasih gambar foto calon suaminya. Tapi jangan jangan bayang foto. Foto 3 kali ampe. Pokoknya sudah diperlihatkan calon suaminya. Dan mereka kenal calon suaminya. Tapi kami laki-laki tidak kenal. Kenapa? Entah masuk surga kami atau tidak. Perempuan jangan ngomong dulu. Sebab perempuan juga ada jatahnya. Ini masalahnya, hadisnya bicara tentang laki-laki. Tentu tidak semerang laki-laki. Seperti Nabi Muhammad lah orang. Bukan orang yang bernama Muhammad. Nah, kembali lagi. Nah, perempuan-perempuan surga yang Allah ciptakan langsung di surga tanpa proses kelahiran. Karena tidak ada di surga pernikahan. Disebut dengan al-hurul ain. Mereka itu orang terjemahan bahasa bidadari. Sampai kini mana tahu doh arti bidadari. Arti bidadari kan tidak tahu mana. Sebab di televisi lah dulu bidadariku je. Di sinetron bidadari. Jadi kalau begitu bidadari lain di dunia lain lah, di surga tidak ada bidadari. Di surga yang ada al-hurul ain, wanita-wanita yang matanya sangat indah, Wanita-wanita yang terpelihara ka'amthalil lu'lu'il maknun. Daubahnya seperti lu'lu', mutiara yang tersimpan rapi. Atau baydun maknun, telur
yang dipelihara mikir rupa sehingga tidak pecah, tidak retak. Lam yatmithunna insun qabalum walajan. Insun qabalum walajan. Belum pernah disentuh. Karena dia tersimpan rapi bagaikan barang yang sangat bernilai berharga, sehingga digambarkan seolah mutiara-mutiara yang masih tersimpan rapi, terpelihara, terjaga, terawat, tidak pernah satupun yang menyentuhnya. Lam yatmithunna insu qabalahum walajan. Dia pingitan, maksuratun fil khiyab. Wanita-wanita itu maksurah, pandangnya tidak jejelatan. Kalau dia bersuami, pandangnya tertuju kepada suaminya. Artinya dia tidak pernah larak lirik. Dipingit, baru keluar nanti setelah suaminya datang. Masuk suaminya ke surga, baru disambutnya. Sekarang baru dia hanya merindukan, membayangkan, melihat siapa suaminya. Nah, ketika suami-suaminya yang masih di dunia ini diganggu oleh para madunya di dunia, nah dia tahu, dia kesal, dia benci, sampai dia berdoa, kata lakillah. Katalah itu melaknat atau membunuh atau membinasakan. Intinya semoga Allah melaknatmu, memurkaimu atau membinasakanmu. Karena laki-laki itu bukan sama laki-laki. Tentu laki-laki yang baik, laki-laki yang taat, laki-laki yang saleh, laki-laki yang bertanggung jawab. Sebabnya laki-laki surga. Enggak mungkin si unjuk saja tu dah. Si bujang unjuk tidak mungkin. Itu laki-laki istimewa yang dia sudah diberitahu kepada wanita-wanita surga bahwa itu calonmu. Tentu sudah ada jaminan masuk surga ada. Kalau begitu tentu laki-lakinya tidak sembarang laki-laki muda, laki-laki itu laki awak. Halo, laki awak. Sebab kalau laki awak, nu laki awak itu suruh kemudian. Bisa tertangkap. Jadi la tu'zi, tidaklah menyakiti atau tersakiti atau menyebabkan tersakiti seorang suami di dunia oleh perangai tingkah laku istrinya langsung atau tidak langsung. Langsung atau tidak langsung, di dunia ini berkatalah istri-istrinya daripada kalangan hurul ain. Nah, la tu'zihi, jangan engkau sakiti ya itu suamiku. Kata lakillah, semoga Allah itu terbalik, kafnya bukan kata laka tapi kil. Kata lakillah. Tadi dia buru-buru mengetik jadi tangan sesat tekad. Qatalakillah, tukar menjadi qatalaki, bukan ka. Fa innama, sesungguhnya dianya suami itu, suamimu sekarang di dunia. Wa indaka, sekarang dia di tanganmu. Sekarang dia besertamu atau bersamamu. Dakhilun, sebagai orang yang mampir sebentar saja. Apa yang disebut dengan dakhil? Tamu datang sebentar, singgah sebentar. Berarti suami itu adalah bagaikan tamu atas dunia di tangan istrinya. Karena ada urusan, karena ada masalah, ada tanggung jawab yang ingin dibereskannya, orang mampir sebagai tamu. Yang namanya tamu tidak akan lama. Dia mampir, dia singgah lalu pergi.
kata perempuan surga, dia itu dakhil. Suamimu yang sekarang ini di dunia, dia dakhil. Dia hanya mampir singgah ke rumahmu sementara, artinya sementara. Yushiku, sedikit lagi, hampir saja, dan tidak lama lagi yushiku ayufarikaka ilaina. Yufarik, dia akan berpisah, meninggalkanmu dan pergi ke tempat kami. Itulah. Di satu sisi koci senang kebahagiaan kami nulah. Selebihnya produksi selain kasua, banta, gale, galang, baju, sprimbet, telong, istana, itulah produksi. Itu yang saya takutkan tadi. Yang saya takutkan mengaji ini semula inilah dia. Bidadara lagi di TV. Tu kami barihnya dari bawah. Bidadari. Di surga yang ada laki-laki namanya wildan. Wildanum mukhalladun. Bujang-bujang tangguh yang melayani segala kebutuhan, keperluan orang-orang di surga. Wildan. Wildan itu ada yang mengatakan anak-anak dunia yang masuk surga tetap anak-anak. Dijadikan anak-anak surga. Sehingga di surga banyak anak-anak. Anak-anak mati kecil, dia belum sempat mencapai usia balik, dan tetap anak-anak. Ada juga yang mengatakan ada pula nanti wildan, bujang-bujang spesial di surga, pelayan-pelayan. Itu yang ada. Jadi saya suami kami, betul lah, laki-laki lah. Saya suami kami laki-laki lah. Beca, tunggu dulu. Perempuan, jika dia salehah, beriman, suaminya juga begitu, itu juga pasangannya. Dia menjadi istri nomor 1 di surga. Tidak berubah. Cuma wanita itu di surga nanti dirubah menjadi seindah-indah, secantik-cantik, semenawan-menawan. Kabarnya konon saya baca beberapa riwayat, bahkan kecantikannya tergantung tingkat kesalehannya, tingkat ketakwaannya. Jadi makin saleh, makin taat, makin takwa, seorang wanita masuk surga, dia bisa melebihi al-hurul ain kecantikannya. Dan cameh. Karena kecantikan al-hurul ain standar surga. Tetapi kecantikan wanita dunia bisa lebih, tergantung kesalehannya, ketaatannya. Jadi wanita-wanita yang masuk surga, dia akan bertemu dengan suaminya lagi. Kalau suaminya 3, ya pilih. Diriwayatkan suami terakhir. Sehingga istri-istri Nabi tidak ada yang mau kawin lagi. Istri Nabi Aisyah, carilah, tidak ada yang kawin lagi. Khawatir nanti tiba di surga, tentu suami terakhirnya. Tapi kalau seorang laki-laki punya istri sekian di dunia, dia pakai lagi di surga. Itu lagi istrinya. Nah, al-hurul ainnya sebagai tambahan, ziyadah namanya. Ziyadah. Itu banyak laki-laki. Ya minta Allah kepada Allah, banyak laki-laki kami. Ini kalau ingin banyak itu kalau mak di laki-laki, sebab kau banyak bininya. Kami tidak banyak laki. Ya minta lah. Minta boleh ya. Kenapa aku? Kok cari ya pada antar kau bakar. Kita main gang, kita main jo. Sampai laki ya, terkupak tangan wak. Encik megang tangan suwak, encik megang tangan kida, encik megang kaki suwak, encik megang kaki kida. Cari ya orang. Jadi terima sajalah seperti itu. Allah tu tahu. Karena kebutuhan wanita tu bukan laki-laki. Kebutuhan wanita tu bukan laki-laki, tapi suami.
Kebutuhan wanita, suami, bukan laki-laki. Kebutuhan laki-laki, perempuan, bukan istri. Balau tu, tak itu selalu. Wanita lebih gandrung, lebih suka kepada hias-hias, harta-harta, tempat-tempat. Maka zuina linnas, dihiaskan kepada wanita seperti itu, kecintaannya kepada itu. Bukan tak cinta sama suami, enggak. Cuman dia lebih suka daripada bersuami dua, biarlah hiasan. Suami dua pun payah juga wanita. Jangan tanya lagi kami kau orang laki kami di surga. Dia minta boleh akan tak berlaku di surga, minta ada dalam surga. Kau dapat kami kau model laki-laki lo ialah genderisasi di surga kau. Nak cukup kami cek nak bantuannya. Kok kayo je. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan dan telah mempersiapkan segala sesuatunya sebagai rahmat karunia khusus kepada hamba-hambanya yang mukmin, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Untuk laki-laki antara lain ini ya. Untuk perempuan reda saja suami melepasnya dia pergi mati, sudah masuk surga dia. Meraih sekali dua. Dia salat, dia puasa, dia saleh. Lalu tinggal satu lagi, reda ikhlas suaminya melepas kematiannya. Dah, itu surga di tangan. Kami tidak ada di situ. Ikhlas istri melepih kematian atau reda, tidak ada surga ujung. Kebalikannya, perempuan reda suaminya, di bawah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayu mamra'atin siasen, siapapun jua imra'ah, perempuan, mati dia, meninggalkan dunia dia, wa zaujuha, sementara suaminya radin, sementara suaminya anha radin, terhadap dirinya ridha, melepas keberangkatannya, kepergiannya, senang, ndak mujur mujur mati bini dan ndak tahan satu hari berkawat, itu ndak itu lain masalah. Ridha, kalau mujur boleh dengan ridha. Ya, ada lebih kan bisa jadi jo. Ada yang seorang perempuan mati ko lapang ngok laki ini kan ada jo. Bangoknya. Radin ridha dakhalatil jannah. Dia masuk ke dalam surga. Maka bikinlah suami ridha. Yo kini kok kalau suami Allah mati, cari, bukan cari ganti, cari amalan-amalan yang menyenangkannya di alam sana. Rawat anak-anaknya, pelihara, jaga anak-anaknya, peninggalannya, wasiatnya, pesan-pesannya, dia suka. Karena kebaktian itu tidak terhenti dengan kematian. Bakti tidak terhenti dengan kematian. Anak, baktinya tidak berhenti dengan kematian orang tua. Istri juga tidak berhenti. Ada merawat anak-anaknya, melanjutkan wasiat-wasiat pesan-pesannya, memelihara peninggalan atau usaha-usaha baiknya dilanjutkan. Terus dilanjutkan. Kalau suami balik, ayo, buat lo tidak suami balik kau. Intinya, kematian itu tidak berarti bakti perbuatan baik terhenti pula dari yang hidup terhadap yang mati.
Ya andaikan ada suami yang meninggal, kok masih hidup masih ada orang kah? Enggak, ini yang kini kue. Kan hidup kah? Jangan ya lo suami mati dulu. Bikon enggak do, siar kereda awak leh. Siapa yang masih hidup suaminya pelok-pelok sih. Pergaulan bagaimana supaya suami reda. Suami reda tuh ya itu. Dia suka istrinya taat sama dia. Sebenarnya laki-laki itu pantang dibantah mah. Tanya laki-laki. Tapi ada dulu laki-laki yang tak mau jawab. Daripada bantah dia ada tenang. Taat salah wanita itu amannya, habisnya. Tidak ada kena alih dah. Betul taat kepada hal-hal yang masih sesuai dengan syariat. Karena hadis bawah lihat. Hadis nomor 2 di bawah, dari bawah ke 5, la ta'ata fi ma'siyatin. Tidak ada lagi ketaatan kalau dalam masalah hal yang maksiat. Maksiat dalam masalah kedurhakaan kepada Allah. Kalau sudah menentang, melanggar aturan syariat, aturan Allah, mendurhakai Allah, berdosa, tidak ada lagi taat, walaupun dia suami. Jadi la ta'ata, tidak ada lagi ketaatan fi ma'siyatin dalam perkara maksiat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya hanya saja taat itu berlaku dalam hal yang baik-baik saja. Di bawahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dan tidak boleh taat kepada makhluk, siapapun makhluk itu, kalau untuk mendurhakai Allah, menentang Allah, melanggar aturan Allah. Tidak ada lagi taat, walaupun dia suami. Maka taatilah suamimu selagi suamimu menyuruh kepada hal-hal yang baik. Baru tidak taat kita kalau dia menyuruh kita untuk dosa, untuk melanggar, untuk menentang Allah. Tapi selagi baik, taat itu dulu kan. Bahkan lebih ditaati dia daripada orang tua. Ini mari-hari memang adu. Kau ada jawab, mari-hari memang. Mari-hari kau aku. Memburanga-buranga memang. Kalau baik, tak ada laki-laki kau nak murah-murah kau produksi elok. Dia penjawab ada. Atau dia lasua. Lasua atau lasua? Lasua pemalai. Atau balik tandan. Saya rasa tidak ada laki-laki itu yang pemarah, yang berang-berang ke istri kalau istrinya aman-aman saja. Ewa dia hari-hari memang isu-suruh memang tahu. Ikan itu makanya wakan disuruhnya dari istrinya kan. Taati dia. Kalau memang ingin masuk surga, surgamu berada di taatmu kepada suami dalam hal yang baik. Kalau baik taatilah. Makan disuruh kita suami nyuruh, rangga nyuruh suami itu. Begitu kan? Jadi kalau hadisnya lampau, kalau bolehlah aku menyuruh manusia sujud kepada makhluk lain, istri aku suruh sujud untuk kepada, karena begitu ketaatan itu surgamu. Berarti surgamu dan nerakamu, hai para istri, berada di ketaatanmu kepada suami. Waktu itu kalau mak laki ini dulu, itu tuh mau kena taat jadinya. Pantang-pantang. Kalau laki-laki yang baik, taatilah dia. Pasti dia menyuruh yang baik. Laki-laki itu baik, laki-laki itu taat, laki-laki itu saleh, laki-laki itu berilmu. Tahu dia kewajibannya dan tahu hak. Dia tahu hak istrinya terhadap dia dan dia tahu kewajibannya. Taati saja. Tidak ada laki-laki itu yang akan menyuruh yang baik, yang buruk. Tapi kalaulah memburungui, membudua, mencaringi, mencapak, kesini dia. Tentu panik di nawak dia.
Nak ikut, nak itu, nak begini, lah mantu, nak ayalah. Nak jadi itu loh. Halo. Yang mana kena kuas kan? Reda suami kena kita taat, patuh, elok, syukurnya. Kalau bahasa wak kan ikhlas, sebenarnya kan tak ikhlas. Ikhlas itu kan dalam berbuat. Teman bahasa wak lah ikhlas ya. Jadi bacalah reda, senang, suka dia melepas kepergiannya. Dia tidak marah, tidak kesal, tidak benci, atau tidak dalam keadaan bertengkar matinya. Mati biarlah, mati orang kayak biasalah. Surga di tangan. Surga di tangan. Dalam hadis di atasnya, halaman kedua, idza sallatil mar'atu khamsaha. Apabila sallatil mar'ah, salat seorang perempuan atau istri, salat khamsaha yang 5 waktunya, berarti yang wajib ya. Apabila salat seorang wanita, salat 5 waktunya, khamsaha 5 waktunya, wasamat syahraha, dan dia juga samat berpuasa syahraha di bulannya puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia memelihara faraj kemaluannya, tidak berzina, dia tidak berselingkuh dia, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, qila laha, dikatakan kepada perempuan itu nanti setelah dia mati, setelah dia meninggal atau dikira udkhilul jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, min ayyi abwab, pintu mana saja pun daripada pintu-pintu surga ini, yang syi'ti, yang kau mau, silakan masuk. Kuncinya ceknya taat. Itu sih kuncinya taat. Akan taat kalau nama jadi masalah. Nama jadi masalah kan taat kau sih. Salat lai, puasa lai, segala lai, tapi taat enggak. Kau bermasalah. Taat lai sampai enggak, puasa enggak, boleh masalah lai. Ini lakukanlah kewajiban kita, hebat, hanya taat saja. Tidak usahlah puasa kini. Betul, pokoknya tidak usahlah puasa. Awak ke kamanga-manga kaya kudu, ke para atau ke manga, kelah puasa. Tidak boleh puasa sunat. Taati salah. Sebab mentaatinya lebih tinggi nilainya pada puasa sunat. Berat sekali itu. Tinggi mentaatinya daripada puasa sunat. Siapa bilang? Nabi bilang. Jadi bagaimana kita menjadi perempuan taat? Makin taat, makin senang suami. Reda suami itu, reda dia. Reda dia melepas kita. Andaikan mati, reda dia. Kau nak sarik-sarik tanggungan seketik. Hadis yang keempat, dikatakan qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu nisa'i khair. Ayu tu sia. Ayu sama siapa? Siapa nisa, siapa perempuan atau nisa, wanita yang lebih, yang khair, yang paling baik. Qala, Nabi berkata, allati tasurruhu idza nazara. Kata Rasulullah kepada laki-laki yang bertanya tadi, wanita yang paling baik itu tasurru, suka, menyenangkan. Tasurruhu, menyenangkan suami, idza nazara, apabila dia melihatnya. Wa tuti'uhu, dan dia mentaatinya. Idza amara, apabila dia menyuruhnya. Nanggari bawahnya cik kan juga. Tuti'uhu, dia mentaatinya apabila
menyuruh, idza amara, apabila suaminya menyuruhnya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha, dan dia tidak tukhalif, mengingkari, menyelisihi, melawan, fi nafsi, pada dirinya, wa maliha wa bima yakrah, dan hartanya, sehingga membuat suaminya yakrah, benci. Jadi ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, menanyakan siapa wanita yang terbaik. Tentu wanita adalah berkeluarga, bukan gadis ini. Yakni pertama, senang suami melihat. Di psikolog kita baca dalam beberapa kitab penjelasan, perempuan itu berhiaslah untuk suaminya, berpakaian baguslah untuk suaminya, berpenampilan bagilah untuk suaminya. Awal tua-tua kok kaji ni jangan baca lah tua-tua kok. Kita lo kepala ai. Laksanakan, lakukan yang bisa menyenangkan suami. Itunya. Sehingga disuruh wanita itu berhias, pokoknya apa yang menyenangkan suaminya. Karena suaminya juga sudah menyenangkannya. Ya, suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang tahu dengan kewajibannya, dia sudah berusaha menyenangkan istrinya. Semenjak dia beristri, berumah, mencari nafkah, disuruh pasang lampu, atau bocor pai, sangat keras sekali. Kok keran dah baulah, payah. Minyak habis harilah malam saya kembali minyak gua. Papi sebentar apa? Jadinya. Kalau kerajo. Laki-laki itu kecil orang tergantung di produksinya. Amu hasilnya, mangga-mangga. Ada amu. Buat terbayang dia bawa di kampung tanpa menyebut orangnya. Sampai ke bandar lagi sudah bini amu hasilnya, bandar. Ke bandar, menyai bandar, lah pulang ke rajo, dia bininya bandar tu sumbe apa isin ke bandar. Mencempan saruk, menyepu laman. Mau mencari orang muda itu, lagi mencari orang itu. Tergantung istri lah. Akini ko dek suami lagi bertanggung jawab, lagi elok, labo saulo menunjukkan kewajiban, awak cik manganya, sanang lo hati no. Sana hatinya. Kemudian taati perintahnya. Selagi yang baik, yang baik-baik, yang elok-elok, yang rencak-rencak. Kalau dibatasi itu. Kalau disuruhnya kita berdosa, disuruhnya kita melanggar, disuruhnya kita berbuat maksiat, jangan taati. Dah tu tiak, jangan engkau taati suami yang seperti itu dalam hal-hal yang baik. Jangan sampai suami mencari sama sih kepalanya. Aja. Kasih kei ndak. Selimu tabudu lu baca. Mandi lah di gola 3 hari ndak. Baju baju ndak pernah pandai merawat diri. Ya, baunya lah sampai balik. Kan menyenangkan. Menyenangkan suami itu kan supaya reda. Kalau redanya mati wak. Selalu tepat sekali. Itu imbalannya. Reda, senang, suka dia, meninggal wak. Kan itu nih jadi tak? Jadi kalau kamu masuk surga, kaji ke petang, terletak sikapmu kepada suamimu. Kalau dalam hadisnya, surga di bawah kaki ibu. Akini ko, surgamu berada di suamimu. Apa artinya? Kamu taatilah dia adalah hal yang baik-baik, senangkan dia. Laksanakan kewajibanmu kepada dia, udah. Sehingga dia suka dan senang. Andaikan engkau mati, tetap dia dalam keadaan ridha melepas kematianmu, udah. Tidak bersyukurnya awak mati lah.
ridha. Bisa tak tetangkok tak? Ada orang nan bininya mati, syukurnya, senangnya. Bebas dan kini, bebas dan jadi. Assalamualaikum bah, alah. Bakatutang segami je. Bakatuntang, no. Di ulang saya tiba rumah lah kicau sekali je. No. Jadi intinya, kalau seorang perempuan ingin kematiannya diridai suami dan kemudian disuruhnya udkhulil jannah, taat salah. Laku tidak apa, elok tapi taat. Taati suami dalam hal-hal yang tidak maksiat, senangkan dia dalam hal-hal yang tidak bikin kita berdosa. Udah. Dan suami itu tentu akan juga melakukan hal yang membuat istrinya senang. Ya, kalau kini kau lah terlambek wah, kau suruh mencari nelok lagi aku lah terlambek. Kini kau nado kau pelok amiang. Pelok amiang laki wak nado kini. Tiba di kami laki-laki nadir kuah, ubah lo laku supaya bini taat kepada wak. Kami kan ada laki-laki lah. Alam mati ya, kalau itu lo bedanya kami kalau mati bini bisa mencari itu lo bedanya. Kalau perempuan mati suaminya kalau nalah umur 70 tu nak mau orang ni. Lagi jo. Dia itulah lain niatnya tak. Lainnya motivasinya. Dan iko disampaikan, mangko mau catat ke mana hadisnya satu persatu supaya sifatnya ndak logika, ndak semata-mata hawa, atau ndak semata-mata nang ketujuh laki-laki men ndak bentun ndak. Sehingga perlu mencatatkan hadisnya satu persatu. Lalu kita syarahkan sesuai dengan syarahan para ulama. Yang intinya adalah jadilah sebagai seorang istri yang salehah, istri yang patuh taat kepada suami, istri yang menyenangkan suami. Kau yang bicarakan suami kau tak? Suami, bukan suami istri mungkin tak. Amo perwakilan suami, perwakilan para suami. Ada suami-suami itu yang kadang-kadang kita tahunya tidak suka hal-hal tertentu. Hindari situ. Itu kami laki-laki, kau perwakilan suami ya. Hindari. Awak kadang-kadang menghindari nanukan ini itu tidak muah loh. Ukan itu ukan. Ukan. Nintak sukun itu jangan itu dilakukan. Udah tuh. Ndak sukun jawab menjawab, jangan menjawab. Ndak sukun awak aku leak lambiak ele tukar cara oleh. Jadi menjadi seperti itu. Kalau ingin masuk surga. Kau tanya ibu cakap, nolah mati baru. Baca roh nolai. Kami tidak mahu lelaki baru le doh. Nolah mati. Peloan. Ke peloan anak-anaknya pelihara jago. Cito-cito suami terhadap anak lanjutkan. Cito-cito nambahiaknya. Pesan-pesan nambahiak. Wasiat-wasiat nambahiak lanjutkan itu. Peninggalan. Baca. Apa kalian dulu Bacito-cito ku dapat kalian ku begini lanjutkan cito-cito. Dulu apa kalian ku sukolah. Suko membantu orang. Menolong orang. Lanjut ini kalian. Itu kan melanjutkan. Dan disenangi suami. Melimpah. Sangat melimpah. Yang paling susahnya kan begini. Kecil sebagian orang. Suami ku lah tua.
nyinyia, pambangi, nyinyia, paranyua, ndak mau kecean, di samping tu liuan lo peta-petai keluar. Iko yo butuh kesabaran tingkat tinggi bagi seorang perempuan. Sabok kalau amai-amai lah tu ado anak amuah mengasuhnya. Laki-laki kalau itu yang bininya temuan. Ndak bisa ndak. Kok hidup mana no tapi anak produksinya dua tiga orang kada ada. Suami no, anak-anak no, nama ni kira gabihannya. Itu tidak ada pendamping terbaik bagi seorang laki-laki selain istri. Apapun, baktilah kepada suami. Kalau perempuan, walau betulnya banyak anak dengan pencerigiannya. Di tempat kami selama, tempat kami lama. Laki-laki tidak ada tempat kami. Tempat. Dan itu realnya, kan? Kenyataannya kan begitu kan? Kenyataan begitu. Ini satu-satunya di laki-laki kok. Ketika nyolah tu hanya istri yang bisa sebab nyolah tahu siapa suaminya, bah perangainya, bah kebiasaannya. Apa-apa yang selama puluhan tahun lah dilakukan. Makanya seorang istri tidak boleh meninggalkan suami dari tua. Jangan alasan buat cari cucu di sinan, anak di sinan, tinggal suami. Tinggal suami ko pekaru beko ko. Taruhlah nyo tanang miang no. Sebab no tahu lo dia tahu diri lo no. Entah apa lah tua kopi kamajo lagi. Kalau mantu kecik bini no tanang miang le. Taruh le. Malawan ko tinggal mana? Yang kedua, kau berdasarkan kecik kenyataannya mau dengar. Menambah pemelindungan diri kepada Allah jangan sampai pada itu. Mati bininya bingung no. Umurlah 75. Ini mati kabini nak mungkin lah. Kabini nak mungkin lah. Anak-anaknya lai anak-anak produksi lai laki-laki. Piba anak produksinya balaki. Nyoba anak lo. Di rumah lah nyo, manuang saya kadang ke surau, kadang dua di simpang. Ndak tentu bingung. Nasi babali saya kelapau. Anak lain laki-laki mengirim piti. Kelapau. Cuman ada kehilangan yang sulit untuk mengutarakannya. Kalau produksi lalu sekian banyak hiburannya, cucunya lagi, anaknya lagi. Amak ke sekolah lagi, kami nyampe pulangnya je. Nah laki-laki dari jauh orang dah. Atau hidupnya bininya bisa jadi nyo ndak bisa mengecek panjang amek. Kok mengecek panjang amek beko kok yo lari sana produksi ndak pulang-pulang lah. Alasannya di rumah anak. Awak lah sikit-sikit. Kadang-kadang awak akan tahu dah. Suami aku sedang ibu hati no. Ko bangi nago. Cuma dia lah tua ko ditahan memang. Bang tahan memang yo macam-macam ko yo ditinggal nu habis wak. Masalah. Ada laki perusi ko nanti yang ke suaminya bangari lah tu, wak lah kai mato tu kama aja. Ambo nanga. Baat ko dapat hari tua ko makin santun lah ke suami. Mesra biar ndak masa kali cucu santun elok. Sebab orang ko dulu ketika mudanya pegunung dah wak. Ketika mudanya kita aruan. Ketika lah tua ko jalan sampai mama tu gaek ko cen. Ya baba randahan. Jangan randahan suami itu. Jangan hina. Walaupun lagi kin jangan hina. Kira-kira begitulah. Dek kajinya kan tapek situ. Tapek di situ.
Jadi balik ke kita kaji pengkam. Kalau boleh, sesudah aku boleh bertanya, protes ke boleh. Tapi masalah saya untuk kaji ke. Kaji kita cukup itu pertama peringatan keras kepada perempuan, jangan sampai dia menyakiti atau menyebabkan tersakiti langsung atau tidak langsung suaminya. Di samping itu durhaka, di samping itu berdosa, di samping itu istri sudah tidak taat, maka istrinya yang ada di surga itu Al-Hurul Ain mengatakan, jangan ganggu dia. Semoga engkau dikutuk Allah. Kan itu kan? Jangan ganggu dia, semoga engkau dilaknat, dikutuk Allah atau dibinasakan Allah. Intinya wanita-wanita surga spesial inyolah tahu siapa calon suaminya. Sedikit seorang laki-laki di surga sana bisa mempunyai sekian banyak pasangan. Ada pasangan di dunia yang masuk ke surga, ada pasangan tambahan di surga. Dan tidak ada cemburu, tidak ada dengki, tidak ada. Bakar rupiah tidak ada. Saling babu dua tidak ada. Sebab di surga itu tidak ada yang namanya negatif-negatif. Andaikan seorang suami laki-laki ada 70.000 misalnya, dihadiahkan oleh pasangan, tidak ada satupun yang dengki, cemburu, mempergunjingkan satu sama lain, atau berkompak untuk bagaimana. Semuanya hilang. Sebab di surga tidak ada yang sifat negatif. Yang negatif, yang buruk-buruk, yang jelek. Semuanya salaman. Semuanya kedamaian. Itulah nanti Allah sediakan. Di samping, kalau laki-laki mempunyai pasangan di surga, maka wanita baiknya kepada pasangan di dunia ke surga untuknya. Timbalannya. Kalau seorang wanita menyakiti suaminya langsung atau tidak langsung, maka bisa jadi gagalnya masuk surga. Tapi kalau mentaati suaminya, itu pintu surga lah dinya. Pintu surga lah dinya. Jadi untuk itu, bagi laki-laki yang disakiti oleh istrinya, atau basiara ya, basiara, batangka, bawang, baden, bagau, dan seterusnya lah, itu sangat berbahaya. Istri yang sudah terlanjur begitu minta maaf lah. Kalau masih hidup minta maaf. Dulu pernah mempacarin laki, dulu pernah minta maaf selagi masih tak. Sebaliknya laki-laki yang mengabaikan tanggung jawabnya, laki-laki itu kalau mengabaikan tanggung jawabnya selaku pemimpin rumah tangga, tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak mencukupi hak-hak istrinya, itu kan barik tanggung jawabnya. Sangat barik tanggung jawab nanti di akhirat. Maka di ujung-ujung hayat minta maaf loh. Minta maaf. Ambo dulu yo begini, bagaimana mengaku saya laki-laki. Mengaku sebab masing-masing kan punya hak, mempunyai kewajiban. Itu istri minta maaf. Dan suami juga minta maaf atas kelalaiannya. Langsung atau tidak langsung, kan lo mak aku langsung, ada tidak langsung. Awak aku kan balik lo langsung minta maaf. Rubah sikap itulah maaf. Ada yang kata maaf aku balik mengucapkannya. Dah. Minta maaf tidak. Ada nan sari membacanya. Ada ni produksiku gampang membacanya. Laki-laki mentulah. Ada nan sarinya minta maaf, tapi selesainya. Tahu melah tabiat. Orang kalau lah tahu tabiat, kalau serasi itu kadang-kadang kece orang.
Kau tidak pasti. Kadang-kadang bantu hampir mirip saya. Bantu hampir mirip saya. Hampir mirip saya bantu. Kecil orang ku serasi. Entah yo tidak tapi kecil orang. Tapi nasa balun kecil adis. Bagaimana di hari tua, makom sabi hari tua, sabo di sisa-sisa semua, kalau ketika muda-muda wak sibuk, disebutkan dengan laki-laki mencari, dan perempuan mengurus. Kadang terjadi apa namanya, membudu lah, dan laki-laki kadang-kadang membentak lah. Ketika lah usia-usia pensiunan, ya normal lah ya. Bakarilahan selalai. Bang kemantun, ia dulu paham lah Pak. Kadang-kadang ekonomi ya. Kadang-kadang, ya banyak kadang-kadang. Kalau baca lambiak men sadalanya kadang-kadang lah. Iyo men sadal. Nah di usia 60-an, usia pensiun kalau masih hidup, bakarilahan selai. Carilah hal-hal yang bisa saling reda. Saling reda, karena kunci yang tadi jadi. Kalau lah saling reda, saling suka, kok pai salah seorang, mudah-mudahan masuk surga. Mudah-mudahan masuk surga. Lebih-lebih perempuan memang keredaan suami melepaskannya pergi ke alam baka, ke alam berikutnya, itu surga dia. Surga dia, dan kemudian supaya suami reda, tentu taatinya dalam hal-hal yang baik, dan tidak ada ketaatan dalam hal-hal yang maksiat. Dan rubah penampilan, rubah cara, rubah sikap, anang kasanang. Sebab itu tasurruhu, menyenangkannya, bikin apa yang menyenangkannya, dan seterusnya. Itu poin-poin yang dapat. Ada yang ragu? Kalau tidak, kita lanjutkan. Cakap Rasul suka banyak. Rasul suka banyak, jadi ragu. Kita lanjutkan dari situ ada catatanku keterangan selesai. Catatannya selesai. Satu kok bapak tinggal artinya lah selesai di kini masalah hal yang berkaitan istri, berikutnya suami. Salah satunya juga bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang lebih-lebih ketika di hari tua, dari tua, andaikan salah satu dari pasangan kau meninggal, hati-hati ya, meninggal salah satu pasangan, ayo nanti ditinggalkannya namanya kan tirkah, kan kemarin kaji aku, tirkah, peninggalan. Kalau itu peninggalan suami, apapun peninggalan suami, jangan sampai istri baso burakwan, jangan kangkain sadalahnya. Itu baso burakwan. Jika orang tuanya masih hidup, orang tuanya punya hak di situ. Jika dia punya anak, anaknya punya hak di situ. Kalau istrinya ada satu lagi, walaupun istri itu muda, ini tidak pendatang baru itu, haknya sama itu. Suamimu dirampoknya, tidak ada orang rampok suami lain. Itu istilah orang tipis. Tidak ada pelakor. Bini dua saja. Maka tetap dia punya hak. Maka jangan sampai terjadi kita mengamihan sadalah. Dosa. Kecarilah do kerelaan masing-masing. Kecil ranggainya nanti tinggal, pakai salah untuk anak-anak. Misalnya nama siapa nama katanya? Supia. Pakai salah pia. Untuk anak-anak kami tidak ada amanah relasi kami.
Di kalian kan banyak gunanya. Kami ikhlasnya. Aman tak? Nam bedo, nya masih punya orang kaya, awak kamian sadalanya. Itu satu yang perlu. Yang kedua, jika suami meninggalkan dunia, yang perlu sabalun haratonyo kitu kamian, caliaklah catatannya. Utang-utangnya. Sebab kalau nyebut utang, kita ambil haratonyo sadalanya kita berdosa. Sebab tidak boleh kita tidak boleh kita mengambil sebelum harta itu hutangnya dibayar. Kan udah hampir. Wasiat, hutang, penyelenggaraan jenazah atau zakat. Kalau ada itu terkait keluhan dulu. Kalau meninggal, di kami laki-laki nanti adalah kewajibannya. Kalau lo meninggal, lah tua-tua ko, nan cakau kerja balik kerja cakau. Peluan sadanya balik. Tahu peluan? Segala hal yang terjadi peluan. Dari tua sama-sama mengenal lah. Sama-sama mengenal awak kepai lah. Awak nak lemui duit lah. Kalau suami perlu minta maaf ke bini. Sebab suami mempunyai tanggung jawab. Kok kuranglah tanggung jawabnya dulu. Kok ada yang tak selesai, segala macam, perlunya minta maaf. Karena nyonya kena tuntui. Kalau perempuan tidak taatnya misalnya, perlu minta maaf supaya saling merela. Kok pai salah satunya aman itu. Aman pai salah satu. Itu sebagai sebagai tambahan dalam kajian kita kini. Yang kedua tambahannya bagi dek suami nak baradir kan? Itu ke suami. Suami nak baradir kan? Yang paling banyak itu hadir istri, itu ke istri ke juga lah. Anak-anak nasihatkan untuk anak-anakku menjalin hubungan dengan kawan-kawan suami. Sebab seseorang akan senang dia. Akan senang dia bahwa apa yang membuat hatinya senang dilakukan oleh anak senangnya. Makanya nanti seorang anak kembalilah mengikuti menjalin hubungan dengan kawan-kawan apanya. Kita sampaikan. Kok baraliknya, kok kematiannya, kok musibahnya, atau kok berkunjung-kunjung, tetap perkenalkan beliau. Itu kaji dalam hadis. Maka seorang ibu kecil ke anak-anak itu kawan apa kalian tu? Kawan hari apa kalian? Dulu sakala piak, sakatiru. Saling kunjung-kunjung, saling membantu-bantu. Itu baktinya. Dan kita sebagai istri lah mengingat anak. Berarti kita lah melanjutkan anak senang di hati. Menyenangkan suami bisa ketika hidup, bisa ketika mati. Ketika mati, anak senangnya ketika hidup masih bisa kita lakukan. Atau anak-anaknya lakukan. Sebab menyenangkan suami itu ketika hidup, ya lakukan hal yang senangnya. Ketika mati, anak senangnya ketika ini hidup dulu kanak-kanak. Rupanya suamiku senang dulu. Kita ko acok ke tempat yatim. Ini boleh. Pek sanaknya, hubungan boleh. Nyom punya kawan-kawan, hubungan boleh kawan-kawan. Atau kecil ke anak-anaknya. Itu menyenangkannya setelah meninggal dunia. Menyenangkan. Sampailah. Membahagiakan. Sebab berita-berita tentang orang hidup
disampaikan pada orang mati. Bahkan mai inam baru tiba, ruh yang baru tiba di alam barzah di tanah. Ruh yang baru tiba di alam barzah ditanya oleh orang lama yang meninggal. Baka banyak sanu kita di dunia, baka banyak sanu kita di dunia. Masih hidupnya tak begitu. Oh nyalah lah pai, tak ada sikoro. Berarti di hawiyahnya tu. Bu orang mati ko tamu-tamu balik. Kalau mati ko, tu tamu balik di sini. Kalau sekelompok. Tapi kalau tak sekelompok, tak sama-sama taat, tak sama-sama tak sekelompok. Tapi kalau sekelompok, bertemu-temu di alam barzah. Nanti akan cerita lagi. Datang yang baru balik, tanya balik. Datang roh baru bertanya yang lama. Sianu banyak, masih tinggal, masih hidup tak? Tamasuk. Suami. Apa anak-anak wak? Ini bertanya kepada orang baru datang, bagaimana keadaan kau. Sehingga akan terus selalu mengalir kepadanya. Mengalir hal-hal yang dilakukan anaknya. Mengalir apa-apa yang dilakukan istrinya. Cuma istrinya lagi menyambung kakoknya. Istrinya lagi menyambung nan dulu di kerajaan awal inti sana bayi akan terus mengalir. Fikir itu gambaran sejenak. Mudah-mudahan berbeda. Itu apa sih? Dan sana anda? Enggak. Nan ibu induk bapak mendapat terus. Nyo nama mendapat terus ka? Istri jika suami yang mati, suami jika istri yang mati, anak jika mati orang tua, ayah ibu jika mati anak. Itu dapat terus, tak bisa enggak. Hampir itu dapat terus. Jadi sebuah itu kalau kita meninggal suami kita, kalau masih ada ayah ibunya, pikir ikut siapa lah punya mintu, dekat ada mintu. Latibo mintu ada suruh gua macam-macam kan? Tetap dikecengkan anak. Orang pak kalian kalau meninggal lah, peninggalan apa akan tahu dah bagus. Ini tetap dikecengkan anak. Kecek engkau. Sama anak-anak tak kamu dah. Tapi mengecek pada lu. Pak kalian kalau meninggal, apa akan meninggal niko, bari kalian tu. Kamama yo kama lanjut atau ba. Kalau nam punya mama lagi sinan dua. Punya mama seperti gua masuk ada dua. Ambil punya wak. Nandu seperti gole baru kecengan anak. Kau punya mama dulu. Kau aset mama. Kalau punya wak enggak. Mati lu. Tergantung anak-anak. Sebabnya punya hak. Tapi kalau anak-anak jarang lu anak-anak namuh. No. Awak minta namuh ngecek. Jarang anak-anak namuh minta kain dua no. Namuh. Jangan baca lu mah, jangan baca sama. Kami pandai lu mengakeh je. Itu yang banyak. Jadi para lu kita dengan anak apa kalian meninggal, neko ko peninggal apa kalian kah? Nan punya mama lah apa lah kuah lah jale. Punya bapa aja mama baca lu tu lah. Kami lah ikhlas senyum aja. Ikhlas. Nan kita minta kan ikhlas kalau enggak. Lah. Siapa kapai dulu? Silakan. Kapai dulu. Hendak terilah. Kalau suaminya malatiah bininya bersedekah, dapat palo malatiah namanya. Kalau ini sedekahkan istrinya kerana pencarian suaminya siswa, berarti menyambung. Ini dikimati istri kini, galeh lapau ko suaminya dulu punya nama rintis. Ini istrinya melanjutkan wak sedekah, dapat. Sebabnya punya saham situ. Tapi kalau semata-mata punya istri saja, tidak ada satu-satu stek suami, tidak. Sebab tidak ada talinya. Anak yang bisa seperti itu. Anak apapun, apanya, kasapnya, istri enggak. Tapi kalau rumahnya nambah kita ni,
mengalirkannya. Kadainya satu membek lu mengalirkannya. Kita sedekah kini hasil usahanya tetap dapat, ini awak dapat, ini dapat. Oh gaji, ini pegawai dulu atau ada uang tunjang kita sedekahkan dapatnya. Sebab itu peninggalannya penting. Nah, ya piti-piti tidak ada hubungan Pak. Tidak bisa, suruh anaknya. Kau mau dipiti ya, sedekah untuk papa, boleh? Oke, lah, kayak gitu. Baik Bu. Lakat tambin makanya apa? Kecilahkan nak Pak. Kau piti mama dia sedekah untuk papa ini separuh ya. Latihan nama anak. Anak kita lagi yang kanak tu punya anak. Anjuran anak tu sedekah. Jadi kalau kita langsung tidak bisa doh. Nggak, mu agian kanak lu. Agian kanak dulu. Jadi anjuran anak, nggak mu tidak usah. Awak manjurannya. Manjuran anak tu dua. Kalau nak piti, bersedekah lah tidak mau papa. Kau ayah, kau macam. Nang kedua, lagi piti. Lagi piti, kau sebagiannya sedekah lah tidak mau papa. Kalau nak mau, tidak masalah. Tapi kita tidak bisa. Amal orang hidup tidak bisa. Tidak tahu kok. Lah mau jawab cukup. Gaji itu kita pakai gaji pensiun mengalirkannya. Awak pakai apa palonya? Awak pakai saya palonya. Paling sedekah. Nafkah terbaik itu, infak terbaik kan kepada keluarga. Satu dinar yang diinfakkan laki-laki untuk jihad fisabilillah, diinfakkan untuk keluarganya satu dinar, dan keluarganya butuh, lebih tinggi nilainya infak ke keluarga yang butuh kok daripada fisabilillah. Dinar a'zamuha. Maka suami jika meninggal usaha atau uang tunanya pensiun kita pakai terus menggalikannya. Sebab yang kita pakaikan uang yang indah ini ceko peti ranggai kita. Kita yang ranggai kita, rumah ranggai kita unyi. Kadai ranggai, tidak ada satu suami itu rendah. Lah. Kirim doa, kirim Fatihah beda. Doa lah. Jangan. Enggak, itu kebiasaan orang sih. Kan biasa orang macam kirim Al-Fatihah, kemana kiriman? Enggak bisa, bapak kalau Fatihah salat ke kiriman, Nabi ancak lah salat pada Fatihah. Doa. Pala enggak bisa digagihan dah. Itu latah sini tu. Ibu kan punya media kan? Saya lihat di internet, hukum menghadiahkan Al-Fatihah dijawab oleh para ulama. Bang ko jarak. Anak darah daging no, awak kurang di pebini, ke lain tu. Ada rubah darahnya dah. Cuma awak dia akan nikah, badan awak sarangkan no, bertanggung jawab kawak. Itu saja hubungannya. Beko dia awak bawa badan, lai anak-anak ko darah daging no. Cuma kau nyok anak. Nah tentang dah. Berdoa boleh bu. Bahkan sini apa ini? Doa lah banyak-banyak. Mengakal laki orangnya boleh doaan. Yang ibu kaji juga kau bepalo agian itu tidak bisa batasi.
Wa palo, wa baca Quran, wa sidakan bacaan Quran ko kepada ndak bisa. Bangun ndak bisa dibatasi. Ila melainkan apa yang dia usahakan. Sa'yaha masa'a. Lah. Bah. Di kuburannya. Aku orang meninggal kan tak? Nang kaji wak cukup kan itulah. Kaji beliau sedekah cukup lah. Membaca Yasin di rumah orang takziah. Kasusnya lah beda dengan beliau membaca Al-Fatihah Quran disedekahkan suami lah beda kasusnya. Cukup dalam kata takziah dibaca orang salawat, dibaca orang Yasin segala macam. Kece orang sampai sabananya tak sampai dah. Cuma orang gigih aja betul. Kita kah orang mangi kau. Itu pendapat. Itu tanggung muka kaji itu loh. Pendapat yang dalilnya dicari-cari. Masih dalam masalah perbedaan pendapat yang sangat tajam. Maka yang terbaik doakan saja. Yang terbaik doakan saja. Sesudah tu kalau nyo punya anak, anaknya suruh anaknya beramal banyak-banyak sampai. Awak sebagai istrinya doa kepada Allah. Peninggalnya rawat, pakai, manfaatkan. Tapi kalau awak buat pahala banyak-banyak, awak hadiah kayaknya kok Yasin kok Allah namanya dalam perbedaan pendapatnya sangat tajam. Sampai kini masih bertengkar orang di TV. Sampai kini ustaz masih saling membinaahkan, saling menyesian. Ini tanggung muka wak. Atau kau baca suka ibu cakap tu nan jale-jale selu. Lah. Sementara kan lah. Lah do. Sementara jangan niat mati lu. Sekian kaji wak. Dah menyimpang seketik nak. Dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.